Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini kami dari kelas 4K dan kita akan membahas bahan ajar ke-6 yaitu tentang materi subgrup siklik dengan generator A, sifat komutatif, center dan centralized. Tolong di next. Sebelum kita mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Ayu Putrianita dengan NPM 2010-6310-564. Lalu yang kedua ada Silvi Widianawati dengan NPM 2010-6310-50124. Dan yang ketiga ada Alivia Elvianika dengan NPM 2010-6310-549 yang sekarang ini sedang sakit, jadi tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Yang pertama ada teorema 7 yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Silvi. Kepada Silvi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang pertama terdapat teorema ke-7, yaitu siklik generator A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sebarang A elemen grup G, dan siklik generator A diketahui A pangkat N sama dengan N yang merupakan elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga siklik generator A lebih kecil dari G. Pembuktiannya yang pertama akan dibuktikan bahwa siklik generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A yang merupakan elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu yang merupakan elemen siklik generator A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0, dengan demikian siklik generator A bukan himpunan kosong. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa A merupakan subgrup dari G, ambil sebarang A pangkat P, A pangkat Q yang merupakan elemen siklik generator A, dengan A pangkat P tidak boleh sama dengan A pangkat Q. Nah, kemudian perhatikan teorema 4, yang berisi misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G, jika setiap A, B merupakan elemen H dengan AB inverse merupakan elemen H, maka H lebih kecil dari G. Oleh karena itu, A pangkat P, A Q inverse sama dengan A P min Q sama dengan A pangkat K yang merupakan elemen dari siklik generator A. Misalkan P dikurangin Q sama dengan K, untuk suatu K merupakan elemen bilangan bulat. Dengan demikian terbukti bahwa siklik generator A lebih kecil dari G. Contohnya, misalkan G adalah grup Abel dan H diketahui X pangkat 3 sama dengan identitas untuk X yang merupakan elemen dari G. Buktikan bahwa H lebih kecil dari G. Penyelesaiannya yaitu ambil sebarang A, B yang merupakan elemen H. Perhatikan bahwa A pangkat 3, B pangkat 3 sama dengan AB pangkat 3 yang merupakan hasilnya E, karena G adalah grup Abel. Kemudian ambil sebarang A yang merupakan elemen H, akan ditunjukkan bahwa A inverse merupakan elemen H. Perhatikan bahwa A inverse sama dengan E, sedemikian sehingga A pangkat 3, dikali A pangkat 3 inverse sama dengan A pangkat 3 dikali A inverse pangkat 3. Sama dengan E dikali A inverse pangkat 3 sehingga menghasilkan E. Dengan demikian, A inverse pangkat 3 merupakan elemen dari H, jadi karena setiap A, B elemen dari H, sehingga AB
merupakan elemen H dan untuk suatu A merupakan elemen H, sehingga A inverse merupakan elemen H, maka H lebih kecil dari G. Nah, definisi ke-17, sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Catatannya, semua elemen pada grup Abel berlaku sifat komutatif. Definisi ke-18, center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. ZG sama dengan A merupakan elemen G untuk AX sama dengan XA untuk setiap X merupakan elemen G. Latihan soal pada modul pembelajaran, interpretasikan definisi 18. Center group adalah himpunan elemen yang bergerak dengan setiap elemen grup itu sama dengan persimpangan pemusat elemen grup. Center juga adalah normal subgroup pada ekstrim yang lain. Suatu grup dikatakan tanpa center jika ZG adalah trivial, yaitu hanya terdiri dari elemen identitas. Pembuktiannya berdasarkan definisi ZG adalah subset dari G. Selain itu, ZG bukan himpunan kosong karena elemen identitas E memenuhi AE sama dengan EA untuk setiap A merupakan elemen G, sehingga E merupakan elemen ZG. Misalkan X, Y merupakan elemen ZG, sehingga berlaku AY sama dengan YA untuk setiap A merupakan elemen G. Perhatikan bahwa AY sama dengan YA, sehingga AY inverse sama dengan Y inverse A, sehingga Y inverse merupakan elemen dari ZG. Berikutnya, perlu ditunjukkan XY merupakan elemen ZG. Perhatikan bahwa A dikali XY sama dengan AX dikali Y. Nah, ini berlaku sifat komutatif yang tadi, sehingga menghasilkan XY dikali A. Karena A dikali XY sama dengan XY dikali A, maka XY merupakan elemen bilangan bulat G, maka berdasarkan definisi 18, ZG adalah himpunan bagian dari elemen G. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada teorema 8. Di sini akan membahas tentang center suatu grup merupakan subgrup. Kita akan membuktikan. Yang pertama, perhatikan bahwa elemen identitas atau E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG yang memuat elemen identitas itu sendiri. Nah, ZG ini adalah simbol dari elemen center. Yang kedua, kita ambil sebarang AB, elemen ZG, diperoleh AB kali X sama dengan A kali BX, sama dengan A kali XB, sama dengan AX kali B, sama dengan AX kali B, sama dengan X kali AB. Dengan demikian, setiap A, B elemen ZG, maka AB elemen ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Yang ketiga, diberikan AX sama dengan XA. Di sini teman-teman perhatikan bahwa AX sama dengan XA, kita menambahkan A inverse di depannya, menjadi A inverse kali AX sama dengan A inverse kali XA. Lalu kita di sini kita berlaku sifat asosiatif menjadi A inverse A kali X sama dengan A inverse kali XA. Lalu perlu diketahui juga A inverse A itu menghasilkan elemen identitas menjadi EX sama dengan A inverse dikali XA. Lalu jika suatu elemen dioperasikan dengan elemen identitas akan menghasilkan elemen itu sendiri, menghasilkan EX sama dengan X menjadi X sama dengan A inverse sama dengan X maksudnya X sama dengan A inverse kali XA. Nah, lalu kita kalikan lagi dengan A inverse menjadi X A inverse sama dengan A inverse kali XA kali A inverse.
menghasilkan A X inverse sama dengan A inverse X kali A inverse. Lalu menghasilkan X kali A inverse sama dengan A inverse X, lalu dikali elemen identitasnya, kan karena A inverse itu adalah elemen identitas, menjadi X A inverse sama dengan A inverse. Jadi A inverse itu terbukti berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse elemen ZG sedemikian sehingga A elemen ZG berdasarkan posisi 1, 2, 3 yang tadi, maka ZG kurang dari G. Selanjutnya di sini ada definisi 19 yang membahas tentang sentralis A pada grup. Misalkan G operasi bintang adalah suatu grup dan misal A subset G dengan A tidak sama dengan himpunan kosong, sentralis A di G dilambangkan dengan CGA adalah himpunan elemen-elemen di G besar yang komutatif dengan semua elemen A besar. Di sini CG kecil A itu adalah simbol dari sentralis. Maka CGA sama dengan G elemen G kecil elemen G besar. Di mana G kecil operasi bintang A sama dengan A operasi bintang G setiap A elemen A besar. Karena G operasi bintang A operasi bintang G inverse sama dengan A jika dan hanya jika G operasi bintang A sama dengan A operasi bintang G, maka sentralis tersebut dapat dinyatakan pula sebagai CGA sama dengan G kecil elemen G besar, di mana G operasi bintang A operasi bintang G inverse adalah sama dengan A, di mana setiap A elemen dari G. Selanjutnya, sentralis A di G adalah subgrup dari G. Untuk itu, kita cukup menunjukkan bahwa CGA tidak sama dengan himpunan kosong dan setiap X, Y elemen CGA. Maka X operasi bintang Y elemen CGA. Karena E operasi bintang A sama dengan A operasi bintang E, setiap elemen A kecil elemen A besar, maka E elemen CGA. Dengan demikian, CGA sama dengan tidak sama dengan himpunan kosong. Kita asumsikan bahwa X elemen CGA berarti X elemen dari G. Sedemikian sehingga X operasi bintang A operasi bintang X inverse sama dengan A, setiap A elemen dari A. Dari Y elemen CGA berarti Y elemen G. Sedemikian sehingga Y operasi bintang A operasi bintang Y inverse sama dengan A. Setiap A elemen dari A. Kemudian X elemen dari G dan Y elemen dari G, maka X operasi bintang Y inverse elemen G. Karena G itu adalah grup. Selanjutnya kita tunjukkan dulu bahwa ada Y inverse elemen CGA, yaitu Y elemen CGA, maka Y operasi bintang A operasi bintang Y inverse sama dengan A, di mana setiap A elemen G, yaitu menjadi Y inverse operasi bintang Y operasi bintang A operasi bintang Y inverse operasi bintang Y sama dengan Y inverse operasi bintang A, operasi bintang Y, menghasilkan Y inverse, operasi bintang Y, operasi bintang A, operasi bintang Y inverse, operasi bintang Y, sama dengan Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y. Karena di sini ada Y inverse ke operasi bintang Y, menjadikan itu sebagai elemen identitas, menjadi E, operasi bintang A, operasi bintang E, sama dengan Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y. Menghasilkan A sama dengan Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y. Lalu menghasilkan A sama dengan Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y inverse, inverse. Ini berarti Y inverse elemen dari CGA terbukti. Selanjutnya,
X operasi bintang Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang X, operasi bintang Y inverse sama dengan X operasi bintang Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y inverse, operasi bintang X inverse. Itu adalah idempoten. Lalu selanjutnya kita berlaku sifat inverse menjadi X operasi bintang Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y, operasi bintang X inverse. Lalu kita berlaku sifat asosiatif menjadi X operasi bintang Y inverse, operasi bintang A, operasi bintang Y, operasi bintang X inverse. Menghasilkan X operasi bintang A, operasi bintang X inverse menghasilkan A. Dengan demikian, terbukti X operasi bintang Y inverse elemen CGA. Jadi CGA itu kurang dari sama dengan G. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal dari modul pembelajaran bahan ke-6. Interpretasikan perbedaan dari definisi 18 dan definisi 19. Nah, dapat diketahui dari definisi 18 dan 19 yang tadi kita sudah bahas, di mana sentralis berkenaan dengan himpunan dari elemen-elemen yang komutatif dengan suatu elemen grup. Lalu, jika ditemukan elemen-elemen dari suatu grup itu, maka himpunan tersebut semua elemen yang komutatif dengan setiap elemen dari grup itu disebut center dari grup tersebut. Yang terakhir di sini ada teorema 9, di mana CGA yang tadi sentralis itu merupakan subgrup. Kita akan buktikan, misalkan E atau elemen identitas itu merupakan elemen grup G, dan EA sama dengan AE. Setiap A elemen G, maka E elemen CGA yang menyebabkan CGA tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh CGA subset G. Kita ambil sebarang X, Y, di mana elemen dari CGA, maka XA sama dengan AX, dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa X, Y inverse dikali A sama dengan X, Y inverse kali AE sama dengan X, Y inverse kali A dikali Y inverse sama dengan X, Y inverse dikali AY dikali Y inverse sama dengan X kali Y inverse dikali YA dikali Y inverse. Nah, sama dengan X dikali Y inverse Y dikali A Y inverse. Menghasilkan X, di sini karena ada Y inverse Y, menghasilkan elemen identitas menjadi E, yaitu X E kali A Y inverse, menghasilkan XA dikali Y inverse. Sama dengan AX dikali Y inverse. Maka kita dapatkan di sini yaitu A dikali X Y inverse. Oke, mungkin itu saja yang kita kelompok 5 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.